wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Esa Unggul, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 dan pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif global. Untuk yang belum mengetahui, perspektif global merupakan suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah atau kejadian dari sudut kepentingan global, yaitu secara menyeluruh, yang mendunia ataupun internasional. Sebelumnya, saya akan mengupas sedikit tentang COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang sangat menular. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi. Virus ini juga bisa menular ke ibu hamil, bahkan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona dapat menyebar melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Virus ini juga dapat bertahan pada permukaan benda. Maka dari itu, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita harus selalu cuci tangan menggunakan sabun dan jaga jarak aman sekitar 2 meter. COVID-19 telah mengubah semua tatanan atau sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari bidang kesehatan, sosiologi, antropologi, ekonomi, bahkan yang sedang kita bahas, pendidikan. Sistem pendidikan yang telah nyaman selama berabad-abad harus mau beradaptasi dengan sistem pendidikan yang ada pada pandemi COVID-19 ini, sehingga muncul istilah pendidikan new normal atau pendidikan normal baru. New normal sendiri merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam bentuk perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan, dan tujuannya agar perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan namun penyebaran COVID dapat dihentikan. Biasanya skema ini dapat diterapkan di tempat kerja, sektor pelayanan publik, industri, bahkan di sekolah. Skema new normal ini harus memperhatikan banyak hal ya, apalagi jika diterapkan di bidang pendidikan. Hal tersebut terkait dengan anak-anak yang poin utamanya, anak-anak yang sebagai penerus bangsa kita ini. Anak-anak rentan terkena virus COVID-19. Proses kegiatan belajar mengajar dapat menjadi sebab banyaknya kasus penularan virus ini. Hal ini bisa kita lihat dengan intensitas interaksi sosial di sekolah. Guru tidak dapat memantau semua muridnya agar mematuhi protokol kesehatan. Kalian tahu sendiri, murid di sekolah itu ratusan ya, bahkan ribuan. Dan untuk anak SD sendiri merupakan yang paling rada susah diatur gitu. Apalagi nih di sekolah tuh merupakan istilahnya dunia main lah bagi anak-anak. Kontak langsung antar anak nggak bakalan bisa dihindari dengan mudah, ya kan? Tidak hanya misalkan kontak dengan teman sekelas, anak-anak juga dapat tertular dari kegiatan selama bersekolah, seperti ketika berangkat mungkin di jalan atau saat pulang naik kendaraan umum. Penularan virus juga dapat terjadi ketika ia membeli jajan. Mungkin anak-anak kan suka banget tuh jajan. Kesiapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah masih jauh dari kata aman. Oleh karena itu sangat
berbahaya ya, lumayan kalau misalkan anak-anak dibiarkan bebas bersekolah, apalagi tingkat SD gitu. Dari situ kita tahu tentang pendidikan new normal. Berarti untuk tingkat TK, SD ataupun SMP diharapkan masih mengikuti pembelajaran dari rumah atau daring secara online. Pendidikan new normal sendiri itu nggak boleh dilakukan secara terburu-buru, karena daerah yang rencananya menerapkan skema ini merupakan daerah yang ada pada gelombang pertama penyebaran virus COVID-19. Kalian tahu daerah mana? Daerah yang sedang saya tempati saat ini, yaitu Jakarta. Nah, imbasnya ya, saya mahasiswa dan harus mengikuti pembelajaran mata kuliah secara online, dan itu sangat apa ya istilahnya tuh, kurang masuk gitu pelajarannya, soalnya dilakukan secara online. Tapi kita sebagai para pelajar itu nggak boleh pasrah gitu aja. Dengan kondisi keterbatasan jarak yang kita berada di rumah, kita bisa belajar mandiri dan belajar bersama keluarga. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin, sehingga walaupun mungkin ketika di online kita rada susah masuk, kita tetap belajar sendiri dengan cara mungkin membaca-baca buku, atau kita buka googling, tanya-tanya gitu ke Mbak Google. Kan sekarang hampir semuanya itu ada di Google gitu. Selain itu ada juga banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan secara online melalui aplikasi video massal ya, atau biasanya sih kalau dari kampus saya pakai video Zoom. Ikut juga ada yang mengadakan lomba karya tulis, jadi kita bisa mengembangkan tulisan kita, nanti kita ikut lomba itu. Jadi itu walaupun kita belajar dari rumah, kita nggak semata-mata hanya mengikuti online yang disediakan oleh oleh kampus gitu. Bagi anak SD nih, anak SD kan masih kurang terlalu ini terhadap pembelajaran online ya, otomatis orang tua lah yang menjadi panutannya, atau nanti mungkin orang tua membantu pembelajaran anak SD. Tapi jangan karena belajar dari rumah orang tua nanti mengerjakan semuanya dikerjakan oleh orang tua, itu nggak bagus. Nanti anaknya tahu apa bu atau pak. Jadi sebisa mungkin ya, kita sebagai orang tua memang harus membantu anak, cuma nggak yang kita semua yang ngerjain gitu. Jadi anaknya tuh disuruh ngerjain dulu, nanti mungkin kita sebagai guru kedua setelah guru sekolah, kita tuh kayak memeriksa ulang hasil pekerjaan dari anak kita. Berdasarkan yang saya baca dan berdasarkan yang saya tonton, kurang-kurangnya tuh terdapat 3 skenario dalam pendidikan new normal ini berdasarkan kebijakan pemerintah atau kebijakan pendidikannya. Skenario yang pertama itu ada skenario optimistis. Skenario ini menyatakan bahwa peserta didik tuh kembali ke sekolah atau ke kampus, dan proses pembelajaran untuk tahun akademik 2020-2021 semester selanjutnya itu dimulai pada bulan Juli 2020. Nah, dalam skenario ini semua layanan pendidikan dibuka, proses pembelajaran dan pertemuan tatap muka dilakukan sebagaimana layaknya pendidikan di masa sebelum COVID-19 ini. Coba bayangkan, kita melaksanakan daring atau online itu, saya sendiri sebagai mahasiswa itu udah sekitar 6 bulan, 1 semester. Kita nggak ketemu dosen, nggak ketemu teman-teman, semuanya itu dilakukan secara online. Tapi dalam skenario yang pertama ini, kita akan dilakukan tatap muka. Otomatis sebenarnya kita sebagai mahasiswa seneng, cuma ada takutnya.
seneng ya, karena kita nanti bakal bisa ketemu dosen, pelajaran lebih masuk, terus kita ketemu sama teman-teman juga yang udah lama banget. Cuma takutnya angka penyebaran virus corona ini semakin naik. Wong di masa new normal ini aja kalau yang saya lihat ya naik terus, apalagi nanti pada saat semua mahasiswa dan peserta didik di SD SMP itu masuk, gimana nanti penyebarannya gitu. Selanjutnya ada skenario kedua. Skenario kedua ini dinamakan skenario pesimistis. Skenario pesimistis ini layanan dan proses pendidikan untuk tahun akademik baru itu diundur guys, bayangkan nanti kita nggak lulus diundur itu sampai bulan Desember. Ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Jadi 5 bulan ini kita nggak ada pembelajaran di rumah. Jadi kita di rumah dan nggak ada pembelajaran sama sekali. Gimana menurut kalian skenario ini? Kalau saya sih kurang resek ya, karena ya masa selama 5 bulan kita nggak ada pendidikan, nggak ada pembelajaran, kan gimana gitu. Apalagi mahasiswa nanti nggak lulus, saya pengen cepet lulus. Terus yang ketiga itu ada skenario moderat. Skenario moderat itu tahun akademik tetap dimulai di bulan Juli 2020 ini, tapi dengan pendekatan dan proses pendidikan itu diatur lebih lanjut lagi. Jadi terdapat dua pendekatan nih di sistem skenario moderat ini. Yang pertama itu pendekatan 100% daring, berarti 100% dalam jaringan gitu, online. Dan yang pendekatan kedua itu proses pembelajaran secara blended learning atau menggabungkan daring dan luar jaringan. Berdasarkan ketiga skenario tadi, mungkin skenario pertama itu belum memungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat jumlah korban yang positif virus COVID-19 itu semakin meningkat. Jadi nggak mungkin kalau misalkan sekolah dibuka seperti dulu masa sebelum COVID. Untuk skenario kedua sendiri nanti pastinya akan berdampak pada terjadinya loss akademik atau agar akademik yang hilang seperti yang tadi saya bilang, selama 5 bulan itu nggak ada akademik, otomatis kualitas pendidikan juga akan menurun. Mungkin anak akan fokus main, dan giliran nanti masuk lagi udah bodo amat gitu, takutnya seperti itu. Dan untuk skenario pendidikan yang ketiga, banyak ya kekurangan dan juga kelebihannya. Namun ini menurut saya menjadi yang paling strategis daripada kedua yang tadi di atas. Jadi mungkin ini yang nantinya akan dilakukan di saat pendidikan new normal. Bisa jadi nanti 100% daring, ya mungkin nanti pembelajarannya kurang efektif, karena tahu sendiri infrastruktur jaringan juga kadang suka lemot. Saya juga kadang suka pada saat akses jaringan nggak ada, jadi nanti ketinggalan tugas atau mungkin ketinggalan kuis gitulah. Tapi kalau pendekatan blended learning pada dasarnya gabungan ya keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara daring. Mungkin nanti bisa digabungin, jadi kita tuh pendidikan tetap tatap muka, namun waktunya itu disesuaikan, nggak kayak sebelum COVID ya. Misalkan anak sekolah itu pulang jam 3, dan mungkin kalau nanti di skenario yang ini anak sekolah bisa dipulangkan jam 12, dan selanjutnya nanti mungkin sore harinya mereka secara online atau daring gitu. Jadi dibagi dua nih, bisa dilakukan secara tatap muka dan dilakukan secara daring juga gitu.
Semoga COVID-19 ini segera berakhir, soalnya saya juga udah lama banget nggak pulang kampung. Curhat, saya udah pengen banget pulang kampung, ketemu sama keluarga saya, ketemu sama ibu saya. Tapi karena COVID-19 ini saya nggak bisa pulang soalnya. Apabila nanti pembelajaran secara tatap muka sudah mulai dilaksanakan, sekolah ataupun kampus wajib memenuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk ke sekolah atau kampus, wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhu lebih dari 37,3 derajat, maka siswa dipulangkan. Kemudian, harus tetap menjaga jarak dengan warga sekolah atau warga kampus, baik itu guru maupun teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini, dan ditunggu video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.